Meskipun Pak Jokowi masih jadi presiden, tapi ternyata setelah pemilu, Golkar dan Gerindra sudah berani menyampaikan penolakan. Dan ini pasti sama-sama diketahui sama ketua partainya masing-masing gitu ya. Selamat malam semuanya. Setelah pemilu 2024 selesai digelar, ya meskipun dengan segala kecurangan dan intimidasinya gitu ya, yang kemudian menghasilkan paslon 02 dengan suara yang sangat-sangat fantastis, 58% katanya. Meskipun penolakannya lebih dari 60% gitu. Itu saya pikir ini adalah akhir dari ambisi politik keluarga Jokowi. Saya pikir dengan Gibran misalkan nanti jadi wapres gitu ya, itu ya cukuplah bagi keluarga Jokowi untuk mempertahankan eksistensi politik mereka, untuk membuat keluarga ini menjadi keluarga para politisi gitu ya, yang terus dibicarakan minimal sampai 5 tahun mendatang. Ya cukuplah dengan Gibran jadi cawapres, kemudian Kaesang jadi ketua PSI, ini bisa kolaborasi, bisa semakin dekat dua anak ini gitu ya. Saya pikir dengan mereka menempati posisi strategis dengan Gibran jadi wapres dan kemudian Kaesang jadi ketua PSI, ini udah cukup bagi keluarga Jokowi. Namun ternyata nampaknya itu masih kurang. Bayangkan gitu ya, dengan posisi yang sudah sestrategis itu, yang satu jadi ketum partai, yang satu jadi wapres, ini sekarang masih muncul wacana-wacana baru yang katanya Erina Gudono atau istri Kaesang itu akan maju sebagai calon Bupati Sleman. Ini ternyata masih kurang-kurang terus gitu ya. Kalau Bobi maju lagi wajar, dia pernah jadi wali kota Medan gitu. Ini istrinya Kaesang tiba-tiba mau dicalonkan sebagai calon Bupati Sleman. Dan pembicaraan ini kemudian dibicarakan banyak orang karena direspon oleh DPC Partai Gerindra. Semakin dibicarakan oleh banyak orang dan pembicaraan ini terjadi di tengah-tengah wacana yang lain gitu. Yang diwacanakan untuk punya posisi strategis itu nggak cuma sih istrinya Kaesang, tapi juga Kaesang itu didorong atau diwacanakan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Apalagi kalau undang-undangnya diubah gitu ya, di mana gubernur DKI Jakarta itu tidak perlu pilkada misalkan, itu nanti dipilih oleh presiden. bisa langsung jadi itu Kaesang gitu ya, nggak usah dipilih, nggak usah pilkada gitu. Dan selain soal Kaesang yang mau maju di pilkada DKI Jakarta atau Erina Gudono yang mau maju sebagai calon Bupati Sleman, di minggu yang sama kita juga mendapatkan berita bahwa Jokowi, itu Pak Jokowi sendiri, itu diisukan atau diwacanakan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Bayangkan gitu ya, anaknya Gibran jadi cawapres, kemudian Kaesang jadi ketua PSI, istrinya mau dijadikan Bupati Sleman, Bobi masih wali kota Medan, udah enggak, tapi mungkin maju lagi sebagai calon gubernur atau calon wali kota lagi karena masih satu periode. Kemudian Jokowi mau maju sebagai ketum Golkar. ini apa enggak sekalian yang lain gitu? Bu Irana mau jadi calon ketua partai PAN mungkin. Yang mana tahu, atau PKB. Tapi di tengah banyaknya wacana-wacana ini, yang paling menyorot perhatian media adalah istrinya Kaesang, karena Erina Gudono ini memang benar-benar baru gitu ya. Kalau soal Jokowi dan Kaesang diwacanakan mau maju sebagai ketum atau sebagai gubernur DKI Jakarta, itu kan mereka memang udah jadi politisi, tapi Erina Gudono ini baru gitu. Dan kemudian ini yang menyedot perhatian, dibicarakan oleh banyak orang sampai-sampai gitu ya, Wakil Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta, Widi Handoko, itu sampai perlu menjelaskan kepada media bahwa soal isu atau wacana Erina Gudono menjadi calon bupati atau didorong menjadi calon Bupati Sleman itu bermula dari dukungan masyarakat, katanya, dari usulan masyarakat yang kemudian direspon oleh DPC Gerindra dari Sleman gitu. Nah, karena respon ini kemudian membuat banyak berita-berita di media
jadi didorong gitu ya. Jadi seolah-olah yang ada di media itu, yang terbentuk dalam opini publiknya gitu ya, Erina Gudono ini sudah didukung oleh Partai Gerindra. Padahal nampaknya belum. Minimal dari penjelasan Widi Handoko ini, dia menjelaskan bahwa itu adalah usulan warga gitu ya, usulan masyarakat katanya, dan direspon sama DPC Partai Gerindra Sleman gitu. Jadi yang merespon baru DPC, tapi itu bukan usulan mereka, itu usulan masyarakat. Nah, kalau bicara soal usulan masyarakat, kehendak rakyat dan sebagainya, ini saya jadi ingat soal 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Karena saya dulu sempat juga mendukung soal wacana itu, karena katanya ini wacana masyarakat, ini didukung oleh rakyat gitu ya, sampai ada datanya dari Pak Luhut. Ratusan juta orang mendukung Pak Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan gitu kan. Ini polanya itu sama gitu ya. Jadi soal Erina Gudono, kemudian Pak Jokowi jadi ketum partai, dan Kaisang jadi calon gubernur DKI Jakarta, wacana-wacana ini itu punya pola yang sama gitu ya. Jadi isunya atau wacananya tidak muncul dari yang bersangkutan, dari Jokowi, Kaisang, atau dari Erina, tapi dari pihak-pihak lain dulu, yang kemudian disebut sebagai isu atau wacana dari rakyat, didukung oleh rakyat. Sama seperti soal 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Jadi ya kalau keledai mungkin bisa jatuh di lubang yang sama, dijebak dengan cara-cara yang sama, tapi kan kita manusia. Atau ada teman-teman kita yang masih jadi keledai? Ada. Keledai komisaris misalkan gitu kan. Ada. Dan ternyata penolakan atau penjelasan dari Partai Gerindra yang disampaikan oleh DPD Partai Gerindra Yogyakarta ini ternyata nggak cukup gitu ya. Penjelasan itu dari Widi Handoko ini nampaknya dirasa nggak cukup. Sampai hari ini kemudian Ketua Harian DPP Pusat Partai Gerindra, yaitu Dasko, itu juga memberikan penjelasan, juga memberikan klarifikasi bahwa mereka Partai Gerindra belum sama sekali bicara soal pilkada. Ini yang dibahas hari ini masih seputar pileg dan pilpres. Bahasan soal pilkada itu setelah selesai penetapan oleh KPU, baru kita bicara pilkada. Hari ini tidak sama sekali, kata Dasko gitu ya. Dan jawaban ini semacam semacam sebuah penegasan bahwa ya nggak ada urusan soal Erina mau maju jadi calon Bupati Sleman dari Partai Gerindra, itu nggak ada sama sekali. Karena yang terbentuk di media hari ini, karena direspon sama DPC Gerindra dari Sleman gitu ya, itu seolah-olah Gerindra sudah merestui, seolah-olah Gerindra sudah akan mendukung Erina Gudono. Yang terbentuk opininya seperti itu. Makanya kemudian diberikanlah penjelasan oleh DPD Partai Gerindra di Yogyakarta dan DPP Gerindra dari Dasko gitu ya. Dan jawaban dari DPD dan DPP ini bagi saya itu semacam sebuah cuci tangan gitu ya, bahasa cuci tangan atau penolakan. karena ini kemudian yang disalahkan adalah DPC Sleman gitu. Kita Gerindra tuh nggak ada, itu yang bicara DPC Sleman. Nah, nampaknya DPC Sleman juga sudah mendapatkan teguran meskipun itu tertutup atau tidak disampaikan ke media. Pertanyaannya, kenapa cuci tangan? Ada masalah apa? Ada pasti gitu ya, cuma saya masih belum bisa cerita gitu. Alasannya pasti ada gitu, dan ada memang gitu. Dan ini yang kemudian nampaknya membuat Gerindra itu nggak suka dengan pemberitaan yang ada di media, seolah-olah Gerindra mau dukung Erina gitu ya, padahal enggak gitu, kita enggak dukung. Lalu selain itu, selain bahasa cuci tangan, ini juga adalah bahasa penolakan secara halus gitu. Karena kalau misalkan ini tidak ada masalah gitu ya dengan Erina, dengan istri Kaisang gitu ya, Gerindra ya oke-oke aja kalau misalkan ada orang atau Erina mau maju sebagai calon Bupati Sleman, ya mereka akan welcome. Kalau misalkan mereka welcome gitu ya nggak akan ada penolakan seperti ini, tidak akan ada klarifikasi, atau minimal mereka diem aja gitu. Ya biarin isu ini menjadi isu yang liar gitu ya, semakin kencang, dan kemudian nanti bener-bener maju misalkan, dan Gerindra tinggal dorong aja, terima beres gitu kan.
Tapi hari ini itu dibantah, diklarifikasi semua gitu. Dan penolakan dari Gerindra yang disampaikan oleh DPD dan DPP-nya ini dari pusat juga gitu ya. Daerah dan pusat kompak menjelaskan atau menolak. Penolakan-penolakan ini terjadi ketika Golkar juga menyampaikan penolakan kepada Jokowi. Golkar juga menolak Jokowi untuk maju sebagai calon ketua Partai Golkar. Jadi penolakannya ini di minggu yang sama atau hampir berbarengan gitu ya. Seolah-olah dari penolakan Gerindra dan Golkar kepada keluarga Jokowi ini menjadi satu pesan atau sebuah ketegasan sikap bahwa yang namanya kerjasama politik atau koalisi di pemilu 2024 ini ya sebatas koalisi 5 tahunan gitu. Mereka kerjasama sebatas sampai pemilu 2024. Bukan sampai selama-lamanya, bukan menyerahkan semua infrastruktur yang ada di partai kepada keluarga Jokowi. Seolah-olah Jokowi ini bebas mau ngapain aja gitu ya. Erina mau maju sebagai calon bupati, Pak Jokowi pengen jadi ketum partai gitu ya, Bobby pengen jadi calon gubernur DKI, enggak gitu. Partai-partai ini memberikan batasan-batasannya. Mereka nggak mau kemudian menyerahkan semua infrastruktur itu kepada keluarga Jokowi. Jadi sampai di sini gitu ya, kita bisa melihat setelah semua cerita penolakan dan klarifikasi ini, meskipun Pak Jokowi masih jadi presiden, tapi ternyata setelah pemilu Golkar dan Gerindra sudah berani menyampaikan penolakan, dan ini pasti sama-sama diketahui sama ketua partainya masing-masing gitu ya, Prabowo dan Erlangga. Kalau Erlangga mungkin dia ya mendukung atau mendorong atau terima saja kalau Pak Jokowi maju sebagai calon ketum Golkar gitu ya. Tapi kalau dari Gerindra dengan penolakan yang disampaikan oleh DPD daerah, disampaikan oleh Dasko gitu ya, yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto, maka ini bisa jadi juga sebuah sikap atau keputusan dari Prabowo Subianto juga. Jadi dalam bahasa lain gitu ya, Gerindra menolak untuk mencalonkan Erina Gudono. Gerindra menolak untuk menyerahkan semua infrastruktur kepada keluarga Jokowi. Dan saya sebenarnya ada cerita detail lagi soal ini, tapi setidaknya kita bisa melihat yang ada di media dulu gitu ya. Ini nampaknya ada kaitannya dengan keluarga Jokowi yang juga sekarang sedang diserang dengan skandal kasus korupsi. Ya meskipun tidak langsung Pak Jokowi gitu ya, tidak langsung keluarganya, nama keluarganya yang disebutkan dalam laporan majalah Tempo, yang disebutkan baru nama Bahlil itu, tapi pada intinya nampaknya serangan itu mengarah kepada Jokowi meskipun lewat Bahlil. Nah, pertanyaannya, apakah itu ada kaitannya dengan penolakan dari dua partai Golkar dan Gerindra kepada keluarga Jokowi? Apakah ini adalah perlawanan, pengkhianatan, atau ini adalah akhir atau bahkan baru saja dimulai peperangan politik yang sebenarnya? Kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya bagi saya, kita nikmati saja gitu. Kalau misalkan upaya-upaya ini kalau ini ada hubungannya gitu ya, dan upaya-upaya untuk menaikkan Erina sebagai calon bupati, Bobby sebagai calon gubernur, dan Kaisang sebagai calon gubernur gitu ya. Kalau upaya-upaya ini tidak terkendali, maka mungkin soal kasus korupsi atau data-data korupsi di soal perizinan tambang ilegal atau tambang yang dikuasai oleh Bahlil itu semakin akan terang benderang, dan kita akan melihat sampai mana Bahlil bisa menghindar dari kemelut ini. Karena Bahlil itu seperti orang yang berada di tengah-tengah dan ada 3 gajah sedang saling serang-serangan. Bahlil ya segitu. Dia tinggal tunggu waktu tuh, kena injek atau lolos ya ini. Tapi ya sudahlah, kita tunggu saja, kita nikmati sebagai rakyat, kita bisa melihat yang pada intinya kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.